Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 4 dengan tema belum sampai mencucurkan darah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mensyukuri rahmat-Mu Bapa yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun mengawali hari ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau belajar firman. Biarlah Engkau yang menolong kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman, sehingga firman-Mu menjadi pedoman bagi kami di sepanjang hari ini dalam setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Dari bacaan firman Tuhan tadi kita mau menggali isi Alkitab dengan dua pertanyaan. Pertama, pergumulan melawan apakah yang dialami oleh penerima surat Ibrani? Pergumulan yang dialami oleh penerima surat Ibrani adalah pergumulan yang sama yang dialami oleh setiap kita orang percaya, yaitu pergumulan dalam melawan dosa. Pertanyaan kedua, belum sampai pada tingkat apakah pergumulan yang mereka alami? Menurut Ibrani 12 ayat 4, penerima surat Ibrani dalam pergumulan melawan dosa, mereka belum sampai pada tingkatan mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, surat Ibrani dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan, seperti yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 32-34, di mana mereka dipenjara dan harta mereka dirampas. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga harus berhadapan dengan ajaran sesat, di mana beberapa orang dari kalangan Yahudi berusaha menarik mereka kepada ajaran Yudaisme. Dan tentu saja, tidak semua orang dapat bertahan dalam situasi yang demikian. Bahkan di ayat sebelumnya, di ayat yang ketiga dikatakan di sana, mereka menjadi lemah dan putus asa karena penganiayaan yang mereka alami. Namun, di mata penulis surat Ibrani sendiri, penderitaan yang dialami jemaat Tuhan saat itu tidak boleh membuat iman mereka kepada Kristus menjadi lemah. Kesengsaraan dan pergumulan tidak seharusnya mengaburkan kasih Allah. Itu sebabnya penulis mengingatkan kembali jemaat Tuhan untuk melihat kepada Kristus dengan berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Perkataan ini bukanlah sebuah perkataan yang meremehkan, yang menganggap apa yang menjadi pergumulan penerima surat Ibrani saat itu adalah sebuah hal yang biasa saja. Namun, perkataan ini justru mengarahkan penerima surat Ibrani saat itu dan kita hari ini bahwa ya faktanya memang kita sedang bergumul dengan sesuatu. Dan kadangkala keadaan itu membuat kita sampai pada titik hampir menyerah dan putus asa. Namun, apakah kemudian kita menjadi putus asa dan menyerah? Tidak. Justru ketika kita sampai pada titik itu, yang harus kita lakukan adalah pandanglah Kristus. Ingat kembali apa yang telah Kristus lakukan bagi kita dalam melawan dosa dan kuasa maut. Dia memberikan dirinya sampai bercucuran darah agar kita yang berdosa dan seharusnya binasa karena dosa menjadi selamat dan dipulihkan. Salib yang kini seringkali kita kenakan sebagai aksesoris untuk mempercantik diri, menyimpan sebuah kisah di mana ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita sehingga rela memberikan dirinya bercucuran darah, bahkan mati bagi kita tergantung di atas kayu salib. Dengan mengingat ini, seharusnya mampu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan melawan dosa seberat apapun
sesulit apapun, karena Dia sudah memberikan teladannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika hari ini dan hari-hari ke depan nanti kita diperhadapkan dalam situasi pergumulan yang berat, pandanglah Kristus dan karya keselamatannya bagi kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Dan ingatlah, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Salah satu pujian dalam liriknya berkata, "Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupmu. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari ini kami kembali diingatkan bahwa perjuangan yang kami alami saat ini belumlah sampai mencucurkan darah, seperti Kristus yang telah mencucurkan darah, yang darahnya telah tertumpah untuk menebus kami dari kuasa dosa. Tolonglah kami, Roh Kudus, agar kami terus kuat untuk berjuang melawan dosa, agar kami tidak menyerah terhadap dosa, tapi kami boleh berdiri dengan kokoh dalam kekuatan Roh Kudus, dalam kekuatan Allah yang telah menyelamatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami, ingatkan kami untuk kami terus berdiri kokoh dalam kebenaran firman. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin. Demikianlah renungan 4M kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.